Ada suara yang tidak pernah aku lihat wajahnya. Ia hadir dari seberang telepon di tengah malam yang hening. Saat kota sudah tertidur dan pikiran mulai gaduh sendiri. Namanya tidak penting. Yang lebih penting adalah bagaimana suaranya bisa menembus dinding pertahananku malam itu. Pelan, ragu, patah, tapi tetap ingin bercerita. Perkenalan kami biasa saja. Tidak ada drama, tidak ada kejutan. Hanya dua orang asing yang sama-sama diam dan entah kenapa saling menemukan dalam sunyi. Ia memulai dengan satu kalimat, "Aku capek," tapi nggak tahu harus capek karena apa. Dari sana semuanya bergulir seperti air yang akhirnya menemukan celah. Ia bercerita tentang masa kecilnya yang sunyi, tentang rumah yang hanya tampak damai dari luar, tentang ayah yang terlalu keras dan ibu yang terlalu diam. "Aku nggak pernah benar-benar merasa hidup," katanya. "Kayaknya semua yang aku lakukan bukan karena aku mau, tapi karena aku takut disalahkan. Di tengah percakapan aku tak menyela, bukan karena tak punya kata, tapi karena tahu beberapa luka tidak butuh solusi, hanya butuh didengar." Ia adalah perempuan yang pernah mencoba menjadi kuat, tapi dunia terlalu sibuk menuntunnya untuk menjadi sempurna, dan saat ia gagal, tak ada yang bertanya kenapa. "Dulu aku pengen jadi dokter," ucapnya lirih, "tapi aku disuruh masuk akuntansi," katanya lebih menjanjikan. Lalu ia tertawa, tawa yang terdengar seperti tangis yang malu-malu. "Aku tak mengerti banyak soal hidupnya, tapi aku tahu satu hal, ia tumbuh dalam dunia yang membuatnya ragu pada semua pilihannya, seperti seseorang yang berdiri di persimpangan jalan, tapi semua arah tampak salah." Pernah suatu malam ia berkata, "Kadang aku mikir kalau aku nggak ada, mungkin nggak ada yang sadar juga ya." Dari saat itu aku tahu, ini bukan hanya soal kesedihan, ini soal keberadaan. Bayangkan menjadi seseorang yang hadir tapi tak pernah dianggap hadir. Seperti badut yang datang ke pesta dipaksa menghibur padahal hatinya sudah tak punya tawa. Kami sering berbicara hingga larut, tentang film, tentang kopi, tentang sepi yang tak kunjung pergi. Kadang dia tertawa lepas, untuk saat aku percaya bahwa ia baik-baik saja. Tapi tawa itu cepat berlalu, seperti senja yang tak pernah bisa dipertahankan. Dan aku bukan siapa-siapa. Aku hanya suara lain di ujung telepon yang mencoba bertahan lebih lama dari yang lain. Bukan untuk mengubah hidupnya, tapi untuk menemaninya lewat gelap. Ia bilang, "Aku nggak butuh disemangatin. Aku cuma pengen ada yang dengerin tanpa bilang, 'Kamu harus kuat.'" Dan di situ aku belajar, kadang empati tidak bersuara. Aku nggak butuh disemangatin. Aku cuma pengen ada yang dengerin tanpa bilang, "Kamu harus kuat." Dan di situ aku belajar. Kadang empati tidak bersuara. Kadang menjadi pendengar lebih menyelamatkan daripada ribuan nasihat. Hubungan kami aneh. Kami tak pernah bertemu, tak pernah tahu wajah masing-masing, tapi ada ikatan tak kasat mata yang membuat setiap malam kami jadi lebih berarti. Ia sering mengulang satu kalimat, "Aku takut ngambil keputusan, karena dari kecil semua pilihanku selalu salah." Dan aku hanya menjawab, "Mungkin bukan salah, mungkin cuma belum sempat kamu perjuangkan." Di dunia tempat semua orang bicara, dia hanya ingin didengar. Di dunia yang menuntut hasil, dia hanya ingin dihargai saat proses. Kadang aku membayangkan, apa jadinya jika dulu ia diberi ruang untuk memilih? Apa jadinya jika sejak kecil suaranya dianggap penting? Mungkin ia tidak akan jadi perempuan yang begitu lelah. Tidak akan tumbuh dengan kebiasaan minta maaf atas hal-hal yang bukan salahnya. Tidak akan merasa bersalah hanya karena ingin hidup sesuai hatinya. Waktu berjalan, ada malam-malam di mana ia menghilang. Tak mengangkat telepon, tak membalas pesan, dan aku hanya bisa menunggu dengan khawatir yang diam-diam. Hingga suatu hari ia mengirim pesan pendek, "Aku mutusin buat tinggal sendiri. Ini keputusan pertamaku." Dan aku terdiam lama. Bukan karena pesannya menyedihkan, justru sebaliknya.
Untuk pertama kalinya ia memilih, bukan karena disuruh, bukan karena takut, tapi karena ingin. Aku membalas, kamu boleh takut, tapi kamu juga boleh bahagia, dan sekarang kamu punya pilihan. Malam itu kami bicara lama tentang aku. Sejak saat itu, panggilan makin jarang, percakapan kami semakin pendek, tapi tidak pernah pahit, tidak pernah menggantung. Hanya berubah seperti daun yang perlahan gugur, bukan karena dibenci pohon, tapi karena musimnya memang sudah berganti. Beberapa minggu lalu dia menelepon. Suaranya ringan, tapi ada getaran yang tak asing seperti campuran gugup dan semangat. Ia bilang, aku daftar kuliah lagi. Bukan karena disuruh, bukan karena kepepet, tapi karena aku yang mau. Kalimat itu sederhana, tapi aku tahu itu bukan keputusan kecil. Itu bukan soal gelar, bukan soal pencapaian. Itu tentang dia yang akhirnya percaya bahwa dirinya berhak memilih. Bahwa hidup bukan milik siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Dulu ia selalu takut menyesal. Sekarang dia tahu penyesalan bukan datang dari salah memilih, tapi dari tidak pernah mencoba. Sejak saat itu, panggilan makin jarang, percakapan kami semakin pendek. Tapi tidak pernah pahit, tidak pernah menggantung. Hanya berubah seperti daun yang perlahan gugur, bukan karena dibenci pohon, tapi karena musimnya memang sudah berganti. Ia sedang sibuk membaca buku, menyusun harapan menjadi bagian dari dunia yang dulu hanya ia pandang dari balik jendela kamarnya. Dan aku diam-diam ikut bahagia. Aku tidak tahu akan jadi apa kami nanti. Mungkin hanya kenangan samar, mungkin hanya suara asing di log panggilan yang terlupakan. Tapi malam-malam panjang saat kami berbicara, saat ia menangis tanpa malu dan aku mendengar tanpa menghakimi itu. Bagian dari hidup yang tidak tertulis di catatan kampus atau unggahan media sosial, tapi tetap hidup di sela-sela napas yang kini lebih ringan. Kini aku tak lagi jadi suara yang ia tunggu, tapi aku pernah jadi saksi saat ia memilih untuk bangkit dan itu cukup bagiku. Karena kadang yang paling indah bukan akhir ceritanya, tapi proses saat seseorang yang remuk belajar berdiri, dan saat ia berjalan pergi kita tidak sedih. Kita justru bersyukur pernah jadi lantai tempat ia berpijak pertama kali. Lebih indah akhirnya, ya karena akhirnya ia hidup sebagai dirinya sendiri, dan aku belajar mencintai tanpa menggenggam. Beberapa cinta memang tidak bertumbuh di pelukan, tapi tetap meninggalkan jejak hangat di hati yang pernah kesepian. Waktu bergulir seperti biasa pelan, tapi pasti seperti air hujan yang perlahan mengikis karat di logam yang lama tak tersentuh. Begitu pula dia, perlahan mengikis ketakutannya sendiri. Aku tahu, itu bukan keputusan yang mudah baginya. Bukan karena dia malas atau tidak mampu, tapi karena untuk pertama kalinya ia memilih sesuatu untuk dirinya sendiri. Tanpa paksaan, tanpa suara latar dari masa lalu yang terus menyuruh ini itu, hanya dirinya. Dan itu sesuatu yang sangat besar untuk seseorang yang pernah tidak bisa menentukan ingin makan apa hari ini tanpa merasa bersalah. Hari-hari berikutnya mulai berubah. Ia tak lagi mengabari setiap malam. Pesannya menjadi singkat. Kadang tak sempat dibalas, kadang cuma nanti ya. Lalu hilang sampai besok. Ada bagian kecil dari diriku yang merasa hilang. Tapi lebih besar lagi bagian yang merasa hangat. Karena ketika seseorang mulai sibuk membangun dirinya, kau harus cukup dewasa untuk tidak merasa dilupakan. Dan cukup ikhlas untuk memberi ruang. Dulu ia takut keluar rumah. Ia pergi ke kampus sendirian, belajar duduk di kelas, membuka buku-buku. Ia mulai mencatat impian kecil di ujung buku tulisannya. Mungkin masih takut gagal, tapi tidak lagi takut untuk mencoba. Dan aku tetap di sini. Jadi nama yang tak disebut, tapi pernah hadir di saat semuanya gelap. Ada satu malam ia mengirim pesan setelah lama tak berbicara. Aku capek banget hari ini, tapi lucunya aku senang. Aku bahkan lupa cerita ke kamu soal presentasiku kemarin. Pesan itu membuatku tertawa kecil. Lucu ya, dulu ia takut menghadapi hidup. Sekarang ia terlalu sibuk menjalaninya sampai lupa bercerita tentangnya. Dan tidak apa-apa, karena seperti badut yang diam-diam menangis setelah pertunjukan, aku juga pernah diam-diam menangis. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena terharu. Aku menyadari bahwa tak semua peran harus tetap dimainkan sampai akhir. Kadang kita hanya pemeran pembuka yang muncul saat layar masih gelap, yang duduk menemani saat semua orang pulang, yang mendengarkan tanpa bertanya, kenapa sih kamu gitu terus? Dan saat dia mulai menulis ceritanya sendiri, kita perlahan pergi dari panggung bukan karena diusir,
tapi karena memang sudah waktunya. Di satu sisi aku kehilangan suara yang dulu menemaniku tidur, tapi di sisi lain aku lega karena tahu ia tidak lagi tertidur dengan mata sembam. Ada keindahan yang aneh dalam kehilangan yang seperti ini. Bukan kehilangan karena ditinggalkan, tapi kehilangan karena orang itu akhirnya menemukan dirinya sendiri. Dia mulai punya teman-teman baru, mulai tertawa di ruang kelas, mulai mengirim foto catatan kuliahnya yang penuh coretan dan stabilo warna-warni. Kadang menulis, lihat aku beneran belajar loh, aneh ya? Tidak aneh, bagiku itu keajaiban kecil. Karena aku tahu, butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa memulai hidup bahkan dari nol. Aku tahu mungkin nanti aku akan benar-benar terlupakan, menjadi bagian dari masa lalunya yang samar, menjadi nama yang ia hapus dari kontaknya karena terlalu penuh. Tapi jika suatu hari ia duduk sendiri di bangku taman dan mengingat masa-masa di mana ia nyaris menyerah, aku harap ia juga ingat bahwa pernah ada suara yang menemaninya tanpa syarat. Lebih indah akhirnya, iya, karena akhir bukan tentang aku dan dia bersama, tapi tentang dia yang berhasil memilih hidup dan aku yang berhasil tidak menghalanginya. Beberapa pertemuan memang hanya sebentar, tapi efeknya bertahan jauh lebih lama daripada yang kita sangka. Kini aku tak lagi menunggu pesannya, tak lagi menengok layar ponsel berharap namanya muncul, karena aku tahu ia sudah berada di tempat yang lebih baik, bukan tempat yang mewah, bukan kehidupan yang sempurna, tapi tempat di mana ia bisa bernapas, tertawa dan hidup tanpa merasa perlu meminta maaf karena menjadi dirinya sendiri. Dan aku tetap di sini dengan ruang kosong di dada yang tak lagi terasa sesak. Karena aku tahu aku pernah berguna, pernah jadi sandaran meski kini bukan lagi aku yang ia cari. Aku tahu aku pernah menjadi alasan kenapa dia tidak menyerah.